Apakah itu menjadi satu pembuktian juga? Itu pembuktian bahwa benar Allah sudah menulis dalam Quran bahwa yang kita contoh itu hanya Rasul, itu ya kita benar-benar kita contoh sebagai contoh yang baik, uswatun hasanah. Itu sebenarnya. Jadi banyak orang Muslim yang benar-benar dikasih bukunya yang namanya Quran itu tidak paham, sehingga itu menjadi lalai bahwa Rasul ini contoh yang baik. Bukan hanya cuma sholatnya Rasul, bukan hanya itu, bukan caranya Rasul dalam berpuasa, bukan cuma itu aja, bukan cara minumnya Rasul, bukan cuma itu aja. Akhlak sehari-hari itu dengan istri, dengan anak, dengan orang lain, dengan orang yang memusuhi, dengan orang yang melempar kotoran, dengan orang melempar batu, diusir, difitnah. Ini kan ada akhlak di situ. Itu yang harus kita contoh. Makanya ujian demi ujian yang kita hadapi itu tergantung dari keimanan kita. Semakin kita itu di mata Allah Ta'ala imannya semakin naik, ujiannya termasuk yang cukup berat. Dan itu pun harus dengan istiqomah kita itu mengerjakan ujian tersebut. Kalau memang tidak mampu itu yang bagaimana? Umpamanya saya difitnah saudara saya yang baca-baca itu memfitnah saya, umpamanya, karena nggak tahu, karena mereka menutup matanya, menutup telinganya. Padahal saya berikan ini ada dalam Quran, ini ada dalam Sunnah, ini ada dalam hadis. Karena dia menutup, karena ditutup oleh mursyid-mursyidnya, ya sudah, akhirnya dia fitnah demi fitnah. Saya mengetahui umpamanya saya difitnah, saya nggak bisa klarifikasi. Nggak perlu saya klarifikasi. Kenapa? Kalau saya klarifikasi, ini ada berbenturan nanti antara orang-orang Muslim. Saya juga tidak menginginkan orang Muslim itu memihak kepada saya. Enggak, saya menyebarkan ini tauhid sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya orang harus berpikir. Kalau kamu menggunakan bacaan, sembuh enggak? Harus objektif. Kalau nggak sembuh, pakailah otak. Nggak ada yang keluar syariat di sini. Seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya taubat yang harus kita kerjakan itu. Loh, mereka itu taubatan nasuha itu ngerti loh. Taubatan nasuha gimana sih? Gimana sih coba? Kan mohon ampun atas apa yang dikerjakan, menyesali perbuatannya, dan tidak mau mengulang lagi. Lah kan benar sudah. Kita itu mengajari taubatan nasuha di titik dia itu sakit. Kan seperti itu. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa sakit itu insya Allah, kata Allah, apa saja musibah yang kau terima itu dari buah tanganmu sendiri. Jelas sekali. Ya, dan itu harus kita pegang bahwa itulah firman Allah, kalamullah, dan itu harus kita pahami. Kemudian kalau kita sudah tahu, oh iya ini dari dosa, ya mohon ampun. Kalau itu berhubungan dengan tenggorokan, nada suaranya bagaimana, itu aja. Nggak perlu ketemu sama saya, nggak apa-apa. Oh, kalau nada di sini, ini nada suara. Berarti saya kalau ngomong tuh teriak-teriak senengannya. Menghasut mamanya, ya di sini sama. Disinilah harus kita ketahui. Kalamullah atau ayat-ayat dalam Quran itu petunjuk bagi kita. Jadi jangan kita sia-siakan. Jangan hanya mendengar dari mursyid-mursyid yang memang tidak bertanggung jawab sehingga terhasut. Padahal yang sebenarnya yang diceritakan itu benar, tapi karena mursyidnya itu tahu kalau itu dia tidak bisa melakukan kegiatan pengobatan dengan bagus, akhirnya dia menghasut. Yang dihasut saudaranya sendiri. Di sini harus difahami. Orang Islam, muslimin, muslimat itu harus memahami bahwa perilaku Rasul itulah yang harus kita contoh. Insya Allah kalau kita mulai sekarang kita contoh, walaupun kita itu belum ada penyakit, kita contoh semuanya. Melihat ada yang nggak cocok, jangan marah. Kalau mau memberi nasihat, jangan di depan orang lain. Ini kan sebenarnya syariat Islam. Kalau mendengar nasihat orang lain, didengarkan baik-baik. Kalau nggak cocok, mau memberikan
klarifikasi, dilihat ada orang nggak, dilihat yang memberi nasihat ini kalau mau diklarifikasi marah nggak dia. Kalau dia kelihatan marah, tampangnya aja udah kelihatan marah, nggak usah diklarifikasi, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Biarkan kelihatan kita yang kalah di depan dia, tapi di depan Allah enggak, insya Allah. Nah, disinilah harus kita junjung sebenarnya agar Islam tidak pecah. Sebenarnya hanya itu aja. Nah, penyakit ini muncul insya Allah karena akhlak perbuatan, khususnya marah, yang berhubungan dengan marah. Kalau ada seseorang itu bilang, seseorang, siapapun orang di dunia, kalau bilang penyakit itu dari marah, bohong, dia yang harus bertanggung jawab besok di akhirat. Kalau dia bilang penyakit itu dari marah, bohong. Coba saya hanya cuma bertanya, coba terangkan bagaimana hadis Nabi, la tatok walakal jannah. Kalau saya gitu, terangkan aja gimana. Dia nggak ngerti pasti. Pasti nggak ngerti. Ya ikutin aja, jangan marah, bagimu surga. Loh, bukan seperti itu. Allah itu memberikan hadis itu melalui malaikat Jibril sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu benar dari Allah Ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang nggak mampu, ya jangan mengumbar omongan ngawur yang akhirnya menghasut, yang akhirnya nanti dia beserta teman-teman hasutannya itu nanti masuk ke neraka. La taktub walakal jannah, itu betul itu. Jangan marah, bagimu surga. Coba kita balik, kalau marah kamu masuk neraka. Coba itu betul-betul masuk nerakanya gimana? Kenapa marah ini masuk neraka? Coba kamu berpikir. Kalau ada seseorang sakit itu dari marah itu bohong, dia nggak pernah tahu, dia nggak punya silabus. Padahal diceritakan di ayat yang lain, wala nutikannahum minal adabil laddunnal adabil akbar. Nah, sungguh Allah akan menimpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Siksa kecil di dunia ini apa? Sakit. Siksa besar di akhirat itu apa? Masuk neraka. Berarti Allah itu sudah bersimulasi dengan manusia muslim dan manusia di dunia yang non-muslim, itu sudah memberi kabar bahwa kalau kita itu sakit di dunia, besok di akhirnya pasti masuk neraka. Makanya sakit ini kita breakdown, kenapa bisa sakit, kita urai. Bukan sakit ini karena Allah menginginkan saya sakit, loh, berarti kamu berpikir Allah dolim. Dia dibilang begitu, bilang Allah tidak dolim. Loh, kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Bisa menuduh Allah kalau ini saya sakit karena Allah. Lah, dari mana? Saya ditakdirkan sakit. Kenapa Allah mentakdirkan kamu sakit? Coba terangkan. Kan nggak bisa lagi. Masa Allah tiba-tiba kamu sakit, kamu dapat hadiah, kamu dapat istri gini, kamu lahirnya non-muslim, kamu, lu itu Allah dolim kalau begitu caranya, cara berpikir. Enggak. Makanya di dalam Quran banyak sekali menceritakan bahwa Allah itu tidak dolim kepada hambanya. Pegang itu. Berarti sakit ini harus kita urai. Kenapa? Kalau udah ketemu, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Apa sih susahnya mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Kalau sama-sama muslim, kalau dia tidak mau memohon ampun, sombong. Kalau dia mohon ampunnya hanya di lisan, dia tidak akan tahu jawabannya. Nah, inilah kenapa sakit itu insya Allah dari perbuatan manusia sendiri, ya karena itu. Kalau dia itu berbuat salah, dia akan nilai negatif. Nanti dia salah lagi, negatif. Lama-lama negatifnya kan banyak. Kalau sudah dianggap oleh Allah Ta'ala cukup, Allah memang mengutus dari negatif, dari dosa yang banyak ini, munculkanlah sakit agar dia itu kembali ke jalan Allah. Itu aja sebenarnya Allah itu. Makanya istilahnya ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya orang itu nggak paham bahwa setiap hari dirinya itu dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih petunjuk jalan yang benar. Tapi mata manusianya itu nggak sanggup, nggak ngerti kalau dia dikasih petunjuk jalan yang benar. Sehingga nafsunya hanya menginginkan keinginan secara pribadi. Nah, mbok dia itu baca Fatihah berkali-kali, tetapi yang dia inginkan adalah miring aja ke kiri, ya selamanya akan diketawain sama malaikat.